Oke, hari ini kita mau lihat sesuatu yang menarik. Kita akan bedah dua dokumen resmi dari Kudus. Kenapa? Karena di dalamnya ada cerita seru tentang industri perikanan di sana dan gimana loh data statistik bisa diubah jadi aksi nyata yang membantu banyak orang. Jadi begini alurnya, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, terus kita zoom in dari sekedar angka-angka sampai kita kenalan sama orang-orang di balik semua ini. Oke, pertama-tama biar kebayang seberapa besar si industri ini, kita lihat satu angka aja. Tapi angka ini benar-benar gede. Wow, ini dia angkanya, 554,52 ton. Coba bayangkan ya, ini target produksi ikan di Kabupaten Kudus untuk tahun 2025. Dan ini baru dari perikanan tangkap di perairan umum aja loh, bukan main kan banyaknya? Nah, dari total yang segitu banyak, ikannya apa aja sih? Ternyata yang paling banyak ditangkap itu ikan gabus, terus ada nila sama mujair. Jadi kelihatan ya, ada banyak jenis ikan yang jadi andalan di sana, bukan cuma satu. Oke, sekarang pertanyaannya, dari mana semua ikan ini datang? Nah, yang menarik ternyata produksinya itu nggak merata. Ada beberapa kecamatan yang jadi rajanya nih. Lihat deh, ada 3 jagoannya, Undaan, Mejobo, dan Jekulo. 3 kecamatan ini aja udah menyumbang sebagian besar dari total tangkapan. Jadi jelas banget aktivitas perikanannya itu terpusat di wilayah-wilayah ini. Nah, kalau kita punya industri yang sepenting ini buat ekonomi lokal, gimana ya cara ngelolanya? Gimana cara kita mastiin industri ini terus berjalan dan berkembang? Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita ngambil data mentah, angka-angka tadi, dan mengubahnya jadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa jadi sandaran hidup buat ratusan orang secara berkelanjutan. Jawabannya ternyata bukan di spreadsheet atau grafik, tapi di sini, di selembar surat keputusan resmi pemerintah. Yang kita lihat ini adalah SK dari Dinas Pertanian dan Pangan Kudus untuk tahun 2025. Isinya, untuk mengukuhkan atau meresmikan kelompok-kelompok perikanan. Jadi, strateginya pemerintah itu cerdas. Mereka nggak biarin para nelayan kerja sendiri-sendiri, tapi mereka diorganisir jadi kelompok-kelompok resmi. Tujuannya apa? Biar ada strukturnya, ada dukungannya, dan ada tujuan yang jelas. Dan tugas-tugas kelompok ini tuh keren banget. Bukan cuma nangkap ikan, mereka harus latihan bareng buat ningkatin skill, bikin rencana kerja, bahkan gotong royong melawan penyakit ikan. Intinya, mereka harus rutin ngumpul, bikin aturan main bareng, dan taat sama aturan itu. Ini semua soal membangun kemandirian dan produktivitas bersama. Oke, sekarang kita lihat gimana caranya selembar dokumen birokrasi ini bisa berubah jadi sebuah sistem yang hidup yang isinya manusia beneran. Nah, di lampiran SK tadi ada daftar ini. Inilah momen di mana angka-angka statistik yang kita lihat di awal jadi punya nyawa. Coba deh, lihat nama-namanya. Ada Karya Bakti di Jekulo, ada Bonanza di Gebok. Ini bukan sekadar tulisan di kertas loh. Ini adalah komunitas-komunitas nyata. Ada ketuanya, ada anggotanya. Mereka semua kerja bareng buat menghidupi keluarga dan lingkungan mereka. Jadi ini dia intinya. Di balik setiap ton ikan yang kita lihat di data tadi, ada orang-orangnya. Ada jaringan nelayan lokal yang terorganisir, yang diberdayakan. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kenapa sih hubungan antara data, surat keputusan pemerintah, dan ikan yang sampai ke meja makan kita itu penting banget? Ceritanya itu simpel sebetulnya. Ada 3 langkah. Pertama, ada hasil tangkapan yang luar biasa, lebih dari 550 ton. Kedua, ada rencana dari pemerintah buat mengorganisir para nelayan jadi kelompok resmi. Dan ketiga, hasilnya, kelompok-kelompok ini jadi lebih terampil, produksinya meningkat, dan ekonomi lokal pun ikut terangkat. Lihat perbedaannya. Tanpa struktur ini, para nelayan mungkin kerja sendiri-sendiri, dukungannya terbatas, dan caranya nggak konsisten. Tapi dengan adanya kelompok, mereka punya kekuatan kolektif. Mereka bisa saling berbagi ilmu, dapat dukungan pemerintah, dan yang paling penting, bisa merencanakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ini mengubah segalanya. Jadi dari sini kita bisa merenung ya, model yang berhasil di industri perikanan Kudus ini, kira-kira bisa nggak ya diterapkan di industri lokal lainnya? Ini bukti nyata betapa kuatnya kalau data yang bagus itu digabungkan dengan organisasi yang cerdas. Potensi apa lagi ya yang bisa kita buka dengan cara yang terorganisir seperti ini?